Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akuntansi Musyarakah. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Baik, saya Rustina akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Selanjutnya, ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Yang kedua, musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Selanjutnya, transaksi musyarakah berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, terbagi menjadi 4. Yang pertama, musyarakah inat adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Yang kedua, musyarakah abdan atau syirka usaha adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan konsultan. Yang ketiga, musyarakah wujud adalah kerjasama membeli barang dengan menggunakan nama baik salah satu mitra, lalu menjual dagang tersebut. Kemudian keuntungan dibagi bersama. Yang keempat, musyarakah mufawadah adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang, dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Selanjutnya, transaksi musyarakah berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, terbagi menjadi 2, yaitu musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan terhadap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Imelda. Kepada Imelda dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudari Rusdiana Moko Ageng. Selanjutnya yaitu rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada transaktor, yang kedua objek musyarakah yang terdiri dari modal kerja serta keuntungan dan kerugian, yang ketiga yaitu ijab dan kabul. Pengawasan syariah transaksi musyarakah oleh Dewan Pengawas Syariah terbagi ke dalam 6 tahap. Yang pertama yaitu meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Yang keenam, yaitu yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan pembiayaan syariah.
Selanjutnya yaitu teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Yaitu pada tanggal 2 Februari 2000 XA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi yang di dalamnya meliputi kegiatan membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah atau BMS dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyek sebesar 80 juta rupiah, kontribusi bank sebesar 60 juta rupiah, pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta rupiah yang dilakukan pada tanggal 12 Februari, pembayaran tahap kedua sebesar 25 juta rupiah yang dilakukan pada tanggal 2 Maret, kontribusi Bu Nasibah sebesar 20 juta rupiah, nisbah bagi hasil Bu Nasibah sebesar 75% dan Bank Murni Syariah sebesar 25%. Selama periode 6 bulan. Biaya administrasi sebesar Rp600.000, yaitu 1% dari pembiayaan bank, objek bagi hasil, laba bruto, atau selisih harga jual beras, dikurangi harga pembelian padi, skema pelaporan dan pembayaran porsi bank, setiap 3 bulan atau 2 kali masa panen, pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2000 XA. Skema pelunasan bank yaitu musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2000 XA. Adapun penjurnalan transaksi musyarakah, yang pertama yaitu saat akad disepakati, bank membuka cadangan rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah dan mendebit rekening untuk pembiayaan administrasi, yaitu pada tanggal 2 Februari 2000 XA pada rekening pos lawan komitmen administrasi pembiayaan pada debit sebesar 60 juta rupiah, kewajiban komitmen administrasi pada kredit sebesar 60 juta rupiah, kas atau rekening nasabah Bu Nasibah pada debit sebesar Rp600.000 dan pendapatan administrasi pada kredit sebesar Rp600.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yogi Pratama. Kepada Saudara Yogi Pratama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Imelda Sanjaya telah menjelaskan. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Imelda Sanjaya. Langsung saja, saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah, dalam kasus Bu Nasibah di atas, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar 35 juta rupiah ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta rupiah. Pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 35 juta berada di debit, kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 35 juta berada di kredit, kas atau rekening nasabah Bu Nasibah sebesar 35 juta rupiah berada di debit, pendapatan administrasi sebesar 35 juta berada di kredit. Selanjutnya saat penyerahan pembiayaan musyarakah tahap kedua, yang pertama ada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan 25 juta rupiah berada di debit, kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 25 juta berada di kredit, kas atau rekening nasabah Bu Nasibah sebesar 25 juta rupiah berada di debit, pendapatan administrasi sebesar 25 juta berada di kredit. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank, berikut ada realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 20 XA dan 2 Agustus 20 XA. Pada tanggal 2 Mei masa panen 1 sebesar 14 juta rupiah yaitu jumlah laba bruto, sedangkan porsi bank 25%-nya yaitu 3.500.000 rupiah. Pada tanggal 12 Agustus masa panen 2 sebesar 16 juta rupiah yaitu jumlah laba bruto, sedangkan porsi bank 25%-nya sebesar 4 juta rupiah. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan kebersamaan dengan pelaporan bagi hasil, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda pada tanggal pelaporan bagi hasil. Selanjutnya yaitu saat akad terakhir. Alternatif 1 yaitu nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan pada tanggal 2 Agustus 20 XA saat jatuh tempo Bu Nasibah melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta rupiah, maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 bulan 8 XA, kas atau rekening nasabah berada di debit sebesar 60 juta rupiah, sedangkan pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta rupiah berada di kredit.
Alternatif 2, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank. Misalkan pada Bu Nasibah tidak mampu melunasi modal musyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut. Piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah berada di debit, pembiayaan masyarakat sebesar 60 juta rupiah berada di kredit. Jika kemudian hari nasabah membayar piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas atau rekening nasabah berada di kolom debit sebesar 60 juta rupiah, piutang pembiayaan masyarakat jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah berada di kredit.